Om Swastiastu, selamat berjumpa dengan saya Nima Deryati. Halo Ibu Guru TK dan Kepala TK dimanapun berada. Izinkan kali ini saya berbagi materi dengan Ibu sekalian, yaitu pengembangan kurikulum saat belajar dari rumah atau BDR. Bapak dan Ibu dan Kepala TK yang saya hormati, dasar hukum kebijakan pelaksanaan kurikulum pada satuan PAUD yaitu merujuk kepada keputusan Mendikbud nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang diberlakukan mulai tanggal 4 Agustus tahun 2020, di mana opsi pelaksanaan kurikulum dalam kondisi pandemi ada 3, di mana lembaga bisa memilih salah satu, bisa menggunakan kurikulum nasional, juga bisa menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus, dan yang nomor 3, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, kurikulum nasional tetap menjadi satu opsi atau pilihan yang bisa diterapkan di dalam kondisi khusus saat terjadi bencana. Nah, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus seperti saat terjadi bencana. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013, meskipun jumlah kompetensi dasar disederhanakan, kompetensi yang ingin dicapai tetap terpenuhi, merujuk kepada 6 aspek perkembangan anak secara holistik dan terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Nah, tentu di sini Bapak dan Ibu akan bertanya, apakah kurikulum nasional diganti atau dihilangkan? Tentu tidak. Kurikulum nasional tetap menjadi satu opsi atau pilihan yang bisa ditetapkan atau diterapkan di dalam kondisi khusus seperti saat terjadi bencana. Nah, bagaimana hubungan kurikulum darurat dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Kurikulum darurat dalam kondisi khusus merupakan respon Kemdikbud terhadap kebutuhan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus. Hasil kurikulum darurat dalam kondisi khusus yaitu jabaran KIKD yang disederhanakan dapat dirujuk dalam kondisi khusus baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus dilakukan dengan memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Merupakan kewenangan sekolah untuk memilih salah satu opsi dari 3 opsi yang ada dalam pelaksanaan pembelajarannya yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan anak. Terlebih untuk pembelajaran dalam kondisi khusus yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ, penerapan kurikulum darurat dalam kondisi khusus dapat membantu sekolah merancang perangkat pembelajaran untuk memfasilitasi PJJ. Nah, bagaimana perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum darurat dalam kondisi khusus? Nah, perbedaan yang paling menonjol adalah pada jumlah KD yang dijabarkan. Nah, analisis KD dalam upaya penyederhanaan kurikulum menghasilkan pengurangan jumlah KD. Meski jumlah KD berkurang, jabaran KD pada kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus tercapai tetap terpenuhi karena KD yang dipilih adalah KD bersifat persyaratan dan penting. Jabaran KD-KD ini dihasilkan dengan mempertahankan KD yang ada sebelumnya dan atau dari hasil pengintegrasian beberapa KD dan atau hasil reformulasi KD dengan mempertimbangkan cakupan dan ruang lingkup untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran di dalam kondisi khusus. Nah, jika sekolah memutuskan memilih untuk melaksanakan pembelajaran merujuk pada KD kurikulum darurat dalam kondisi khusus, maka guru yang telah menyusun RPPM perlu meninjau kembali kesesuaian KD pada RPPM
dengan KD pada kurikulum darurat. Itu perlu ditinjau kembali. Nah, Bapak dan Ibu guru TK yang saya hormati, di sini saya akan menyinggung sedikit pengertian dari kurikulum. Nah, kurikulum merupakan seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa dan mengapa, bagaimana kurikulum atau KTSP itu di PAUD? Apa itu KTSP? KTSP merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD, sesuai dengan kondisi, potensi, serta daya dukung yang tersedia dan dapat diupayakan oleh satuan PAUD masing-masing. Nah, bagaimana KTSP itu? Mengapa KTSP harus KTSP? Nah, kurikulum diperlukan sebagai acuan atau panduan dalam menyelenggarakan program lembaga, melaksanakan berbagai layanan di lembaga, melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. Itu perlu KTSP. Nah, dasar yuridis pengembangan kurikulum PAUD dalam masa darurat penyebaran COVID-19 itu kurikulum saat BDR tentunya dasar yuridisnya itu Permendikbud 137 nomor tahun 2014 tentang standar PAUD, kemudian Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, kemudian Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, kemudian Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah atau BDR dalam masa darurat penyebaran COVID. Kemudian ada keputusan bersama 4 menteri tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran akademik baru di masa pandemi COVID-19, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Nah, Bapak dan Ibu, guru TK yang saya hormati, bagaimana menyusun kurikulum di PAUD? Nah, di sini tentu ada prinsip-prinsip penyusunannya, yaitu berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, dan perkembangan, dan kebutuhan anak termasuk kebutuhan khusus. Kurikulum menempatkan anak sebagai tujuan, memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai tingkat usianya. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu dikembangkan secara kontekstual yang mempertimbangkan karakter daerah, situasi kondisi PAUD, dan kebutuhan anak. Dan kemudian mencangkup semua dimensi, kompetensi, dan program pengembangan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan, baik pembiasaan maupun kemampuan dasar, yaitu program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak untuk membangun sikap spiritual dan sosial, dan memperhatikan tingkat perkembangan anak, yaitu mempertimbangkan cara anak belajar, mengakomodasikan pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak, membentuk pengalaman belajar mulai dari dirinya sendiri, kemudian dari dirinya sendiri, kemudian keluar dirinya, dari konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke sulit, yang dilakukan dengan cara dilakukannya sendiri. Kemudian prinsip berikutnya holistik dan integratif, di mana kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Nah, layanan pendidikan atau pedagogis berfokus pada stimulasi perkembangan anak
terutama pada stimulasi perkembangan mental, intelektual, dan sosial emosional. Pada layanan kesehatan dan gizi, yaitu ditujukan untuk membantu pertumbuhan anak, sedangkan layanan perlindungan ditujukan untuk memberikan dukungan kondisi dan lingkungan nyaman, aman, bebas dari kecemasan dan tekanan serta rasa takut. Itu. Kemudian prinsip berikutnya yaitu belajar melalui bermain. Proses membangun pengalaman bersifat aktif dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Selama bermain, anak menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan, dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian prinsip memberikan pengalaman belajar tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran menyenangkan sesuai tahap perkembangan anak. Yang ke-10 memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Memperhatikan lingkungan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Lingkungan sosial budaya berperan tidak sebagai objek, melainkan sebagai sumber pembelajaran. Pengenalan sosial budaya dalam rangka memupuk rasa rasionalisme dan cinta budaya. Nah, apa saja isi dokumen KTSP? Nah, isi dari dokumen KTSP itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu ada profil, bagian kedua ada dokumen 1, bagian ketiga ada dokumen 2. Bagian 1, profil sekolah. Profil sekolah atau lembaga paling tidak berisikan sejarah singkat perjalanan lembaga, mulai dibentuk hingga perkembangan saat ini, termasuk prestasi yang telah dicapai oleh lembaga. Atau sejarah singkat diperlukan untuk mengingatkan atau sejarah singkat diperlukan untuk mengingatkan rangkaian panjang perkembangan satuan PAUD atau lembaga. Profil juga dilengkapi dengan identitas lembaga dan struktur organisasi lembaga. Nah, kalau dokumen 2 bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Komponennya yaitu minimal berisikan visi, misi, tujuan, muatan pembelajaran, dan pengaturan beban belajar, serta kalender pendidikan. Visi adalah cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD, berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh sekolah yang berorientasi ke depan jangka panjang, tidak untuk dicapai pada kondisi saat ini. Visi perlu disusun karena menjadi arah yang ingin dicapai, membangun kesamaan pemahaman, motivasi pada semua pelaksanaan, termasuk orang tua siswa yang ada di satuan PAUD sebagai bisa dikatakan sebagai cita-cita bersama yang ingin dicapai oleh atau yang ingin diwujudkan oleh lembaga PAUD. Kemudian misi merupakan upaya yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah dirumuskan, kemudian digunakan untuk acuan atau rujukan dalam penyusunan program, memberikan keluasan ruang gerak pengembangan kegiatan di satuan pendidikan, menggambarkan kekhasan atau keunggulan layanan, kemudian tujuan daripada satuan PAUD adalah berisikan rumusan hasil keluaran atau output yang ingin dicapai pada waktu tertentu. Visi dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu panjang, sedangkan tujuan dirumuskan untuk pencapaian misi jangka waktu pendek atau dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Itu dia tujuan.
Nah, kemudian muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran mencakup materi yang ada pada KD sebagai bahan yang dijadikan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berisikan kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian KD dan KI pada setiap anak. Nah, bagaimana menentukan muatan pembelajaran? Yaitu dengan melakukan analisis setiap KD, kemudian menemukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap KD. Jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD, kemudian kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema dan subtema. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh Satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan satu, tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai, visi, misi, dan tujuan dari lembaga, kemudian tidak lupa kearifan lokal, keunggulan lembaga. Nah, di mana muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan kepada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan, merujuk pada KD yang akan dikembangkan, di mana Satuan PAUD dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi. Nah, di dalam menyusun kurikulum, apapun pilihannya, baik itu kurikulum nasional, kurikulum mandiri, atau penyederhanaan KD, hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip pelaksanaan PDR sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin setiap siswa, guru, kepala sekolah, atau seluruh warga yang menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Begitu juga kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Kemudian materi pembelajarannya bersifat inklusif sesuai dengan usia. Aktivitas penugasan selama BDR dapat bervariasi. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikatif atau komunikasi yang positif antara guru, orang tua, atau wali siswa. Nah, di sini saya perlihatkan juga contoh materi sesuai kondisi. Umpama, ini contohnya ya, saya sampaikan satu. Pada aspek perkembangan nilai moral dan agama. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Materi pembelajarannya bisa yaitu virus COVID ciptaan Tuhan. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian karakteristik dari kurikulum, nilai-nilai yang dimiliki satuan pendidikan, model pembelajaran sesuai saat BDR, daring, luring maupun kombinasi keduanya, baik kombinasi keduanya baik luring maupun daring sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Kegiatan penunjangnya yaitu life skill dan nilai-nilai karakter. Kemudian metode pelaksanaan BDR bisa yaitu daring maupun luring dan atau kombinasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ada pada dokumen 2 yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan yaitu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, waktu belajar efektif, minggu efektif belajar, hari libur yang dilaksanakan oleh Satuan PAUD. Kalender akademik ini dapat digabungkan dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat
Misalnya penentuan hari libur sekolah atau kegiatan daerah yang akan dilakukan bersamaan seperti acara keagamaan ataupun budaya. Nah, mengapa kalender pendidikan perlu disusun? Kalender sebagai acuan bagi pendidik dan pengelola menyusun kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun. Kalender merupakan informasi bagi orang tua siswa, tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti peserta didik dalam waktu 1 tahun. Disusun supaya terdapat kesesuaian dengan waktu pelaksanaan pendidikan yang ditetapkan. Apa kaitan kalender pendidikan dengan program tahunan? Kalender pendidikan dapat juga dijadikan sebagai program tahunan. Waktu efektif dalam kalender pendidikan menjadi dasar perhitungan alokasi waktu pada program semester, 1 semester minimal 17 minggu. Nah, Bapak Guru dan Ibu Guru yang saya hormati, itu tadi dokumen 1, sekarang kita menuju ke dokumen 2. Di dalam dokumen 2 ini terdapat program semester. Program semester 1 dan semester 2. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, baik untuk guru maupun untuk orang tua siswa. Itu. Nah, RPPM BDR itu ada 2, RPPM untuk guru dibuat sebagai panduan guru untuk menyusun perencanaan yang digunakan orang tua, sedangkan RPPM untuk orang tua disusun oleh guru untuk panduan orang tua mendampingi anak melaksanakan BDR. Nah, bagaimana caranya atau ramu-ramu menyusun perencanaan? 1, memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak sebagai hasil akhir program PAUD atau KI, kompetensi inti. Nah, kemudian memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran. Menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak, memahami tema bukan tujuan pembelajaran. Nah, penting diperhatikan Bapak dan Ibu, tema bukan tujuan pembelajaran. Pengembangan tema dan lama tema di setiap lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga serta kondisi sarana dan prasarana. Dalam kurikulum 2013, PAUD tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan bersifat fleksibel, penetapannya oleh lembaga PAUD yang melibatkan seluruh guru pada saat pemilihan dan penetapannya. Nah, saya harapkan buatlah promes sesuai kondisi PAUD masing-masing, tujuan perencanaan pembelajaran untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, baik itu kompetensi dasar maupun penanaman pembiasaan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.